Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas satu tema khusus. Memang tema sentral kajian kita kali ini adalah masalah Palestina, Bapak Ibu. Ya. Ibu-ibu pernah mendengar Palestina, ibu-ibu? Belum. Kita bahas tentang Palestina hari ini. Namun saya sapa dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua dan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Lantai Batu. Nama masjidnya apa, Pak? Masjid Raya Lantai. Oh, Masjid Raya Lantai Batu. Yang dirahmati Allah, Ustaz, saya lupa lagi ya, Ustaz Herman ya. Ustaz Dio Herman yang dirahmati Allah, Ustaz para asatidz dan asatidah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema kita kali ini memang tentang Palestina, ya. Kenapa harus Palestina, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Ada satu harapan dari beberapa syekh yang saya terakhir temui di Palestina, diantaranya Syekh Abdul Qasim. Beliau menjadi tour leader kita pada saat kajian terakhir kami di Palestina, di Masjidil Aqsa. Beliau berpesan, la tantahi li zarati hadzal masjid. Jangan kalian berhenti wahai saudaraku mengunjungi masjidku ini. Kenapa demikian? Fa in tantahu fi ziyarati hadzal masjid fala yuftah alaikum baban. Fala yuftah alaikum babun wahidan. Litadkhulu hadzal masjid litahudhu abadan. Apabila kalian berhenti dari mengunjungi masjid ini, maka tidak ada pintu bagi kalian untuk masuk selamanya. Kenapa demikian? Artinya Israel, Yahudi akan segera menghancurkan masjid ini, dan kita tidak punya celah dan kesempatan untuk melihat kembali masjid kita. Ya. Betulkah demikian para mulai dan rahmat Allah? Nyatanya memang demikian. Karena mereka senang jika umat Islam tidak ada lagi yang sholat berjamaah di sana. Berarti kesempatan mereka untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama terbuka lebar. Seperti apa Palestina dan seperti apa Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah waktu kita lapang ya. Sampai jam berapa, Ustaz? Selesai aja ya. Selesainya maghrib, nggak apa-apa, Ustaz. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita coba buka dulu filenya. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu filenya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara Palestina, di dalam Al-Qur'an ada tidak ayat atau satu surat yang membahas tentang Palestina, Bapak Ibu? Di dalam Al-Qur'an ada? Ada beberapa tempat. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 54 kalau tidak salah, dan ada satu surat yang terkenal dan ini selalu dibaca, dikaji setiap hari-hari besar Islam. Terutama sebentar lagi nih, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, nah bulan depan. Peristiwa Isra Mi'raj. Ya, dan kita mengenalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama. Ya, surat Al-Isra ayat pertama. Di dalam ayat ini Rasulullah SAW mendapatkan wahyu penjelasan tentang peristiwa yang beliau alami. Dalam arti penegasan dari Allah bahwa apa yang beliau alami itu benar-benar terjadi. Karena tidak sedikit dari umat Islam yang murtad setelah peristiwa ini terjadi, Isra dan Mi'raj. Kenapa demikian? Yang mungkin pada saat itu di luar nalar siapa? Di luar nalar
para sahabat saat itu atau umat manusia pada saat itu. Baik, betulkah demikian? Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahum min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, di dalam ayat ini Allah pertaruhkan kesuciannya. Ya, kesuciannya. Sehingga Allah bersumpah dengan kesuciannya, subhana, maha suci. Alladzi zat Allah asra yang telah memperjalankan bi 'abdihi hambanya lailan di malam hari. Sebetulnya kalimat asra, yusri isra'an. Asra yusri isra'an ini adalah kalimat yang berarti perjalanan di malam hari. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan di malam hari itu namanya isra. Bahasa Arabnya isra. Il itu karena Allah. Israel melakukan perjalanan hari karena Allah. Nah, Rasulullah SAW mengalami perjalanan ini di malam hari. Maka kalimat lailan di sini adalah ta'kid untuk menguatkan bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Hanya surat ini, hanya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan kesuciannya untuk meyakinkan manusia. Subhanallah. Sehingga mereka yang tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini bisa jadi kafir, Bapak Ibu. Bisa jadi murtad. Dari mana beliau diperjalankan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Al-Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini masjidnya. Ini Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian. Dinamakan Masjidil Haram konon karena masjid ini memang lurus dengan arsy Allah. Di dalam kitab Ar-Raisul Majalis, Syekh As-Sa'labi rahimahullah menukilkan hadis qudsi, perintah pertama dari Allah kepada Nabi Adam. Ya. Sekali lagi, Syekh As-Sa'labi rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Raisul Majalis, beliau menukilkan satu nas di mana Rasulullah menjelaskan Allah berfirman kepada Nabi Adam. Ini firman pertama dari perintah dari Allah kepada Nabi Adam. Ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakatal mubarakah allati tushawi arsyhada. Alladhi yushawi arsyhada. Hai Adam, aku punya satu rumah di Bakah yang aku berkahi, yaitu Baitullah, Ka'bah. Yang lurus dengan arsku. Lurus dengan arsku. Fa'tuh, maka datangilah dia. Wa sholli ilaihi kama tusalli ila arsyhada. Salatlah kamu menghadap ke rumahku tadi, ke Ka'bahku, sebagaimana kau salat menghadap kepadaku ketika di arsku. Wa tufu, dan tawaflah kamu mengelilinginya sebagaimana kamu tawaf mengelilingi aku di arsku. Nah, yang jadi catatan kita di sini adalah bahwa Allah menegaskan Ka'bah ini lurus dengan arsy Allah. Itulah alasan kenapa Ka'bah ada di Mekah. Ka'bah berada di Masjidil Haram, tidak di batu sangkar, Bapak Ibu. Kalau batu sangkar lurus dengan apa ini, Bapak Ibu sekalian? Insyaallah lurus dengan surga Firdaus ya. Amin. Betul, Bu? Yakin, Bu? Halo, Bu? Suara saya masih jelas, Bu? Masih? Ya, baik. Ada Ustaz. Ya, itulah kenapa dinamakan haram. Sucinya arsy Allah hadir di Masjidil Haram, di Ka'bah dan sekitarnya. Maka namanya Al-Masjidil Haram. Haram itu artinya tidak boleh. Namun yang dimaksud haram di sini ada mafhum mukhalafah. Haram kita berkata-kata kotor, haram kita bertindak kotor dan berbuat dosa di sekitarnya. Maka bahkan konon ini fakta. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, Allah balas saat itu juga. Ada sesuatu yang tidak Allah sukai, sesuatu yang tidak baik, Allah balas saat itu juga. Bahkan sebaliknya, ada seseorang yang meminta pertolongan dari Allah, ada seseorang yang ingin mendapatkan bantuan dari Allah, hadir saat dia memintanya. Jadi tercipta jarak yang sangat dekat antara kita dengan Allah ketika kita berada di Masjidil Haram. Itulah kenapa salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada salat di masjid batu sangkar, masjid lantai batu, ya. Ya, masjidnya namanya Masjid Raya Lantai Batu, tapi batunya yang mana, Ustaz? Batu keramik, Ustaz ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kemudian Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu artinya yang terjauh, itu arti Aqsa. Paling jauh. Ya, dua masjid ini adalah dua masjid pertama yang dibangun di muka bumi.
Abu Dzar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin bunya fil alam awalan?" Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Haram. Siapa yang membangunnya? Dalam satu riwayat yang kuat adalah Nabi Adam di bawah bimbingan malaikat Jibril. Ya, Nabi Adam yang membangunnya. Kemudian Sumayun ya Rasulullah. Kemudian masjid apa ya Rasulullah yang dibangun berikutnya? Al-Masjidil Aqsa. Masjid yang kedua dibangun di muka bumi adalah Masjidil Aqsa, paling jauh dari Mekah. Itu artinya. Kam bainahuma, berapa jarak antar keduanya? 40 tahun. Jadi 40 tahun setelah Masjidil Haram selesai dibangun, maka Nabi Adam pergi ke Palestina membangun Masjidil Aqsa. Sama dibimbing oleh malaikat Jibril. Nah, Rasulullah SAW mengalami perjalanan ba'da Isya, kurang lebih di waktu ba'da Isya, karena tekanan demi tekanan yang sangat kuat dari musuh-musuh Islam, orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah pergi ke Ka'bah. Rasulullah merasa cemas dan khawatir, bahkan sangat tidak menginginkan jika ada sahabat yang kembali disiksa gara-gara beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana keluarga Ammar bin Yasir disiksa, Bapak Ibu. Ya. Dan Rasulullah tidak punya kekuatan untuk menolong mereka. Rasulullah menyaksikan mereka disiksa, Rasulullah hanya menangis saja. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, ketika malaikat Jibril hadir, ditepuk pundak malaikat Jibril, pundak Rasulullah oleh malaikat Jibril, dielus-elus punggung beliau. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Irfa' rasaka ya Rasulullah." Angkat kepala Anda wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengangkat kepalanya melihat ke langit, terlihatlah pintu surga terbuka bagi mereka. Sabran sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian adalah surga. Nah, namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal itu membuat membuat kaum muslimin memang pada saat itu cemas, bahkan takut karena mereka akan dihabisi satu persatu. Allah Azza wa Jalla memberikan surga bagi mereka yang gugur. Nah, hal ini yang membuat Rasulullah tertekan, sehingga di waktu malam ba'da Isya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk di samping di samping Ka'bah, di depan Ka'bah. Di saat itulah malaikat Jibril datang. Allah menghibur Rasulullah SAW, memperlihatkan peradaban manusia dimulai Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril dan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, lalu naik ke langit Mi'raj menggunakan menaiki sebuah batu bersama malaikat Jibril, sampailah ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidroh itu artinya terminal, muntaha penghabisan. Jadi ada kemungkinan Sidratul Muntaha ini adalah ujung alam semesta. Disitulah Rasulullah SAW menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah. Siti Aisyah bertanya, "Ra'aita Rabbana ya Rasulullah?" Apakah Anda melihat Tuhan kita? Tidak. Aku tidak melihat Allah, tapi aku melihat cahayanya. Ra'aitu nurah safiyatan nur. Aku melihat cahayanya, sangat lembut cahayanya. Nah, disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat wajib. Ringkas cerita Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Setelah mendapatkan sholat wajib 5 waktu, turun saat itu Abu Jahal sedang jogging pagi-pagi. Sebut saja sedang jogging, ya. Ketika berjalan ke Masjidil Haram ini melihat, loh, ada siapa itu duduk di samping Ka'bah? Bahwa ternyata Rasulullah SAW. Muhammad. Ya, tumben Muhammad pagi-pagi ini sudah ada di Ka'bah. Ya, sabahul khair ya Muhammad. Ya ibn ammi. Rubama indakal khabarun jadid. Barangkali ada berita baru nih dari kamu. Biasanya kan kamu bawa berita baru. Betul paman. Tadi malam aku diisrakan dari sini ke Masjidil Aqsa, lalu aku naik ke langit. Aku berhadap kepada Tuhanku, mendekat pada Tuhanku Allah, dan Allah mewajibkan salat 5 waktu kepadaku. Sekarang saya berada di hadapan. Kaget tuh. Siapa? Abu Jahal. Sebentar Muhammad.
Tadi malam kamu dari Masjidil Haram, dari sini pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, dapat sholat menghadap Allah, dapat kewajiban sholat, sekarang ada di sini. Apa tidak salah kau berkata begitu, Muhammad? Kenapa paman? Muhammad, jika aku melakukan perjalanan, aku pernah melakukan perjalanan ke Syam, ke Palestina, dengan kendaraan tercepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan. Pulang lagi 1 bulan. PP berapa lama? 2 bulan PP. Kamu bilang cuma 1 malam. Sudah gitu kamu naik langit lagi. Haqqamat suninin anta ya Muhammad. Benar kamu gila Muhammad. Benar kamu gilanya sekarang. Aduh, ini berita bagus ini, kata Abu Jahal. Tidak lama datang Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar. Benar nih, kebetulan sekali datang temannya. Ta'ali Abu Bakrin. Hei, kemari Abu Bakar. Ceritakan pada Muhammad. Hai Muhammad, ceritakan pada Abu Bakar apa yang kau ceritakan padaku tadi. Maka Abu Bakar kemudian cerita. Kok Abu Bakar? Siapa? Rasulullah cerita sama Abu Bakar. Persis seperti yang diceritakan oleh Rasulullah kepada Abu Jahal. Maka apa kabar Abu Jahal? Abu Bakar, gimana? Hal tusaddiquh? Apakah kau percaya kepada dia Muhammad dengan cerita ini? Di sini terlihat bedanya Abu Bakar dengan Abu Jahal. Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan, karena apapun yang diimani pasti masuk di akal. Sementara Abu Jahal mendahulukan akal, iman belakangan. Jika masuk di akal diterima, walaupun belum tentu diimani. Tergantung kepentingan yang dia dapatkan. Apa jawaban dari Abu Bakar? Ya Abu Jahlin, lau asyaddu min hada wa ja'a min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la usaddiquh. Hai Abu Jahal, walaupun lebih dahsyat peristiwa kejadiannya daripada ini, jika yang mengalaminya Muhammad Rasulullah SAW, aku percaya. Mau apa engkau? Engkau mau apa ya Abu Jahal? Pergilah Abu Jahal sambil bergumam, kalau gitu sama gilanya ini. Pergilah Abu Jahal. Bapak Ibu rahmati Allah, masuk di akal tidak peristiwa ini? Ini ujian keimanan. Dan ini bisa menjadi celah sampai hari ini bagi kaum liberal, sekuler, untuk memurtadkan kita. Luar biasanya Abu Bakar. Disitulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Malaikat Jibril turun memberikan gelar kepada Abu Bakar, As-Siddiq, dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan. Apakah masuk di akal? Sangat masuk di akal. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan Grab, Gojek, atau menggunakan buruk Bapak Ibu. Fa'utitu bil buruk, hayawanun tahtal hisan fawqal bighal, khalaqahullahu min nur. Lalu Allah mendatangkan kepadaku buruk, bentuknya di bawah kuda di atas keledai. Seperti apa Bapak Ibu? Di bawah kuda di atas keledai. Ya seperti buruk. Susah ya membayangkannya. Bapak Ibu tahu kuda, Bapak Ibu tahu keledai. Nah di antara itu buruk. Dan buruk ini Allah ciptakan dari cahaya. Pertanyaannya, berapa kecepatan cahaya? Mohon maaf ini Bapak Ibu, kita sedikit mengenal kecepatan cahaya. Cahaya itu, partikel cahaya, kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 300 juta meter sedetik. 1 detik 300 juta meter. 300.000 kilometer per detik. Tidak butuh 1 detik untuk cahaya memutari bumi 1 putaran penuh berkeliling. Hanya sepersekian detik. Apalagi udah gitu naik ke langit bersama siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril cepat sekali, sesaat saja malaikat Jibril dari Allah turun ke bumi. Ketika mendapatkan wahyu langsung turun ke bumi sesaat itu juga. Sangat cepat bagi malaikat Jibril untuk naik turun dari langit ke bumi, menghadap Allah ke bumi, dari aras Allah ke bumi. Jadi gimana Bapak Ibu? Masuk di akal tidak? Luar biasa. Abu Bakar tidak belajar partikel cahaya, belum belajar fisika, tapi sudah faham. Sekali lagi Bapak Ibu, Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan. Karena apa yang diimani pasti masuk di akal. Apalagi Allah menyatakan, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad
Rasulullah SAW, tanda-tanda kekuasaan kami. Adakah tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang tidak masuk di akal? Tidak ada. Nah, ini iman Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu mati Allah, seperti apa keindahan Palestina? Sebentar Bapak Ibu, ini jaraknya nih. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, jaraknya 1233 km. Ya. Dari Batu Sangkar ini, dari masjid ini ke Bandung berapa kilometer Ustaz? Ada berapa kilometer ya? Coba saya terawang dulu Bapak Ibu. Kayaknya hampir sama itu. Hampir sama, lebih jauh ya. Mungkin sekitar 1050 km. Ya. 1050 km, bukan meramal, menghitung, memperkirakan dari Mekah ini kan hampir sama kayaknya Bapak Ibu ya. Hampir sama. Berarti saya sudah melakukan Isra ini. Baik Bapak Ibu mati Allah. Jadi jaraknya luar biasa jauhnya. Nah, ada satu peristiwa menarik yang ada dinukilkan di dalam kitab Atlas Tarikhul Anbiya wal Mursalin karya Syekh Sami bin Abdullah Al-Maghluz rahimahullah hafizahullah, yaitu ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan, sebelum Rasulullah keluar dari rahim ibunya, terlahir, sebelum kepalanya keluar, itu cahaya terpancar dari kehormatan ibunda beliau. Persis seperti fokus ini menyorot ke dinding. Maka terlihatlah dengan jelas dalam cahaya tadi Allah perlihatkan keindahan bumi Syam. Ya, Jamala biladi Syam. Ya, Syam adalah nama negara wilayah yang diambil dari nama putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya 4 anak laki-laki. Yang pertama Yafith, yang kedua Syam, yang ketiga Ham, yang keempat Kan'an. 3 beriman, 1 tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Kan'an. Maka dia mati di azab Allah kan, tidak punya keturunan. Tapi ada yang bilang punya keturunan, Al-Kan'aniyah. Ya, namun yang paling dobet, paling kuat Kan'an tidak sempat menikah, sehingga dia tidak punya keturunan. Maka keturunan Nabi Nuh didapatkan dari 3 ini. 3-tiganya beriman. Yafis mengembara ke atas, ya, melahirkan bangsa Eropa dan Asia Minor. Kemudian Syam tinggal di tempat itu, maka melahirkan Palestina, Suriah, Libanon dan Jordan. Ham tinggal di Mesir dan Afrika, di bawah, melahirkan Mesir dan Afrika. Pertanyaannya, kita ini keturunan siapa? Keturunan siapa? Jawaban yang mudah, keturunan Nabi Adam. Ada satu riwayat menyebutkan kalau kita keturunan dari istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Kentura. Namanya Siti Kentura. Ini nama dari Jawa, Asia. Kuntura binti Yukton Al-Kan'aniyah. Namun ceritanya Israiliyat. Dalilnya Israiliyat, datang dari bangsa Yahudi. Bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif. Karena orang Yahudi biasa berdusta, biasa berbohong. Namun banyak ulama yang mengatakan demikian. Beberapa fakta sejarah kuat mengatakan memang kita keturunan dari Kuntura binti Yukton Al-Kan'aniyah. Baik, terlepas dari itu Bapak Ibu hormati Allah, tadi saya sampaikan dari Ibnu Sa'ad, beliau meriwayatkan ibunda Rasulullah SAW Siti Aminah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau ya. Insyaallah ibunda Rasulullah beriman tidak? Beriman tidak? Beriman kepada Allah melalui milah Nabi Ibrahim. Jadi di mana tempatnya? Di surga apa di neraka? Semoga di surga. Saya yakin di surga Bapak Ibu. Begitu ya? Sehingga kita boleh mendoakan radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ketika aku melahirkan Muhammad, melahirkannya, aku melihat ada cahaya keluar dari kemaluanku dan menyinari istana-istana Syam. Menyinari istana-istana Syam. Seperti apa gambarannya? Barangkali seperti ini Bapak Ibu. Gambaran bagaimana Allah memperlihatkan Syam kepada ibunda Siti Aminah. Seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini.
Nah, terlihat Bu? Lebih jelas. Baik. Ini yang disebut dengan Bukit Zaitun. Tidak jauh dari Bukit Zaitun ini terdapat kuburannya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika membebaskan, ini beliau syahid, beliau minta jasadnya dimakamkan lebih dekat ke Masjidil Aqsa. Maka dimakamkan di dinding ini. Ini namanya Jidarul Fasal Al-Ansari. Ya, ini adalah tembok sejauh 715 km dibangun Israel untuk memisahkan Palestina dan Israel. Ya, tingginya 8 meter, lebarnya 1 meter. Dari dinding ini kita bisa melihat bagaimana keindahan bumi Palestina, ya, dan juga Israel. Namun kalau kita lihat situasinya hari ini, Israel begitu megah, metropolitan, canggih, modern. Sementara Palestina dibikin makin kumuh, Bapak Ibu. Kenapa dibikin seperti itu? Agar orang-orang Palestina tidak betah tinggal di sana. Mereka pergi mengungsi sehingga tanahnya dirampas oleh Israel, oleh Yahudi. Ya Bapak Ibu, dari bukit inilah kita akan menyaksikan bagaimana indahnya bumi Baitul Maqdis. Ini bumi Baitul Maqdis. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana indahnya kota Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Selamat datang Bapak Ibu di bumi Yerusalem. Inilah yang menjadi arti penting dari bumi Palestina. Nama Yerusalem bukan dari Islam, nama Yerusalem dari Yahudi. Nah ini Babul Amud, pintu yang dimasuki oleh para peziarah sampai hari ini. Nah ini Babul Asbat, pintu yang dulu dimasuki oleh orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Yusha bin Nun. Nabi Musa dan Nabi Harun tidak sempat memasuki Masjidil Aqsa. Ini keyakinan saya. Beliau meninggal bersama Nabi Harun itu di Padang Tih. Ya, dan beliau meminta kepada Allah agar jasadnya didekatkan ke Masjidil Aqsa. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril membawa jasad Nabi Musa alaihissalam mendekat ke Masjidil Aqsa, tapi tidak di Al-Quds. Ya, jauh dari situ ada tanah berwarna merah. Rasulullah SAW menyebutkan di pinggiran jalan ketika kamu melalui menuju Masjidil Aqsa, jalan yang kau lalui berwarna pasir berwarna merah. Disitulah terdapatnya jasad Musa alaihissalam, Nabiullah, Kalamullah. Sampai hari ini tidak ada ulama yang persis mengetahui di mana kuburan Nabi Musa alaihissalam. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kuburan kaum muslimin. Di kuburan ini Bapak Ibu bisa melihat ada dua kuburan sahabat besar, Ubadah bin Samit dan Abu Ya'la atau Abu Darda. Abu Darda dan Ubadah bin Samit. Ini adalah Masjid Umar. Disebut Masjid Umar karena disinilah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah mendapatkan kunci Al-Aqsa dari pendeta Sophronius. Karena pendeta Sophronius mengatakan, aku tidak akan memberikan kunci ini pada siapapun, termasuk kepada Umar, kecuali Umar datang sendiri akan aku berikan. Maka Umar datang ke Palestina. Dari Madinah, beliau datang ke Masjidil Aqsa dan beliau mendapatkan kunci itu dari pendeta Sophronius. Nah, tempat di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima kunci ini dibangun menjadi Masjid Umar. Ini kubah biru. Dan ini adalah gereja sekte kiamat. Orang-orang Kristen sekte kiamat yakin di gereja inilah Yesus akan turun nanti. Versi mereka. Nah, ini gereja, ini masjid, ini sinagoga. Bapak Ibu, jadi dalam areal ini ada 3 masjid. Ada 3 tempat ibadah maksud saya. Selesai azan, lonceng berbunyi. Setelah lonceng ada trompet berbunyi. Yahudi, Nasrani, kaum muslimin. Nah inilah Masjidil Aqsa. Ini dinding batas Masjidil Aqsa. Nah, Rasulullah ketika Isra Mi'raj memasuki Masjidil Aqsa lewat pintu ini. Konon inilah dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, rajanya bangsa Yahudi. Ya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Hancur, istananya tinggal ini. Dinding ini oleh orang-orang Yahudi dinamakan Wailing Wall, dinding ratapan. Jadi ibadah mereka meratapi kehancuran istana raja mereka. Dipegang dindingnya sambil bersenandung, sambil menangis, bergoyang-goyang. Namanya yatahawad. Makalah mereka disebut Yahudi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan.
Nah, ini yang disebut dengan negeri Baitul Maqdis, negeri Palestina yang dulu. Nah, ini dinding yang tadi saya sebutkan, satu-satu yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dinding ini tingginya kurang lebih 50 meter. Nah, di tempat inilah Israel melakukan ekskavasi, melubangi, membuat terowongan, Bapak Ibu, terowongan ke sana kemari, sehingga Masjidil Aqsa ini kalau ada gempa sekitar 6 skala Richter saja akan ambruk. Maka mereka akan segera menggantinya dengan Haikal Sulaiman, istana bagi Dajjal, raja yang mereka tunggu-tunggu, Mesayah. Tapi demi Allah itu tidak akan terjadi, karena Allah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam dan kemerdekaan bagi Palestina. Betul? Ya, takbir Bapak Ibu, Allahu Akbar. Nah, Bapak-bapak masih semangat nih, suara ibu-ibu nggak kedengaran. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau? Yang jawab cuma satu orang nih. Berarti yang berminat cuma satu orang. Ibu-ibu mau masuk surga? Oh, ada suaranya kedengaran. Ya, hafal nama-nama surga, Bu? Pernah saya tanya di sini, Ibu sekarang sudah hafal? Masih lupa apa sudah ingat? Masih lupa apa sudah ingat, Bu? Nanti saya tanya lagi, Bu ya. Baik. Kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah mengikatkan burak di belakang dinding ini, maka diberi nama Haitul Burak, dinding burak, sampai hari ini. Inilah tempat di mana orang-orang Yahudi sedang melakukan ibadah. Ini dinamakan Qubatus Sohra. Disebut Qubatus Sohra karena masjid ini berkubah kuning. Ini di area Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun. Ada masjid kubah kuning namanya Qubatus Sohra. Nah, di dalam masjid inilah terdapat batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj naik ke langit, ke Sidratul Muntaha. Maka dinamakan juga Masjid Dome of the Rock. Terdapatnya batu yang dinaiki, batu Mi'raj. Dan ini adalah Masjid Qibli. Dinamakan Masjid Qibli karena disinilah kaum muslimin di masa Rasulullah SAW sholat menghadap ke Ka'bah. Dulu kaum muslimin bersama Rasulullah SAW sholat menghadap ke kiblat ini, kiblat yang pertama, selama 16-17 bulan. Ya. Setiap kali selesai sholat menghadap ke sini, para sahabat ketemu dengan orang Yahudi di Madinah. Katanya nabinya paling hebat, agamanya paling sempurna, tapi kok kiblatnya sama dengan kami? Berarti kalian ngikut sama kami. Nah, para sahabat tidak enak diceritakan gitu. Komplain sama Rasulullah. Ya Rasulullah, laqaitu li hauda fil Madinah summa yatakallam qala li hakada wa hakada. Is'alillah ayyamuruna natawajjah ila al-Ka'bah. Wahai Rasulullah SAW, aku bertemu dengan orang Yahudi, dia mengatakan seperti ini, aku tidak enak ya Rasulullah. Tolong minta kepada Allah agar Allah perintahkan kiblat kita kembali ke Ka'bah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah begini, mengangkat wajahnya ke langit. Setiap kali ada sahabat curhat, Rasulullah berdoa. Kebayang Bapak Ibu, begini selama 16-17 bulan. Sampai turunlah Quran surat Al-Baqarah 144 yang isinya perintah menghadap ke Ka'bah. Nah, Ka'bah ada di bawah, maksudnya ada di sebelah selatan. Maka semua kaum muslimin yang ada di sini sholat menghadap ke Ka'bah. Sholat pertama kali sholat asar di masjid ini, maka dinamakan Masjid Qibli. Ya, inilah Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Di dalamnya ada banyak masjid, ada Masjid Dome of the Rock atau Qubatus Sohra, ada Masjid Qibli, ada Masjid Marwani di bawah lantai ini. Ini pintu masuknya. Nah, di Masjid Marwani inilah terdapatnya mihrab Siti Maryam. Dan di dalam bawah masjid inilah Rasulullah mengimami 1.500 nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Nah, ini Old Aqsa, Aqsa paling bawah, masuknya lewat pintu ini. Sekarang ditutup oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keindahan Palestina yang diperlihatkan Allah kepada ibunda Siti Aminah, ibundanya Rasulullah SAW. Dulu berdiri dengan megah istana Nabi Daud alaihissalam yang dibangun oleh Nabi Sulaiman lebih megah lagi. Ya, mereka adalah dua nabi yang Allah cintai, yang menjadi raja bagi bangsa Yahudi. Nah, di sini Bapak Ibu sebelah sini terdapat Camp David. Ya, maksud David Village, terdapat kampungnya Nabi Daud. Di situ masih ada rumah yang dulu di istana dihuni oleh Nabi Daud alaihissalam, sampai sekarang masih utuh.
Siapa Nabi Daud? Nabi yang Allah berikan keutamaan luar biasa. Dan ini yang membuat bangsa Yahudi memimpin dunia pada saat itu. Berikut ini saya perlihatkan gambaran peristiwa di mana Nabi Daud berhadapan dengan siapa Bapak Ibu? Jalut, raksasa yang paling ditakuti. Namun tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud memberikan satu peringatan kepadanya dengan satu pukulan yang memalukan dia atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran saja, gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi. Once again I bring you the challenge of Goliath of God, champion of the Philistines. Where is your faith in your God? Where is your trust in His protection? You found that He can move mountains, and yet He cannot move one man among you to defend His honor. Ini bahasa Inggrisnya David. Wins the day for his country and his God. Well, Israelite, what is your answer? Tidak ada yang berani menghadap saat itu ketika tantangan diajukan oleh bangsa Jabariyah. Then let all the world bear witness. There is no God in Israel. Maka muncullah seorang anak muda yang masih berusia belasan tahun. Dialah Nabi Daud alaihissalam. Tapi sekali lagi ini bukan karya kita, ini film karya orang barat. Nah, ini Jalut sedang tertidur. Orang barat menyebutnya Goliat. David versus Goliat. Feed your flesh to the fowls of the air and the beasts of the field. Ini Talut yang menjadi raja Yahudi pada saat itu. Talut pun dianggap menjadi raja atas wahyu dari Allah kepada Nabi Samuel. Karena pada saat itu ada Nabi Samuel yang memimpin bangsa Bani Israel dalam hal akidah. Nabi bagi mereka. Nah, ini Jalut Bapak Ibu. Sebetulnya dalam riwayat yang sahih dalam Qisasul Anbiya karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir dinukilkan riwayat batu-batu itu berbicara. Batu-batu itu berbicara kepada Nabi Daud, "Hai Daud, gunakanlah aku untuk membunuhnya." Ya, gunakan aku untuk membunuhnya. Allahu Akbar kata batu tadi. Maka Nabi Daud mengambil batu-batu bersuara itu lalu dilemparkan pas di kening, di jidatnya Jalut. Saat itulah retak tengkoraknya dan dia pun mati dengan izin Allah. Ini batu terakhir.
Dan ini adalah kemerdekaan yang Allah karuniakan kepada bangsa Yahudi, Bani Israel, di tanah Palestina. Sejak saat itulah Nabi Daud menjadikan umat Islam dari kalangan Bani Israel berkuasa di tanah Palestina. Dipenggal kepalanya. So be it! Maka perang pun terjadi dan Bani Israel menang atas kaum musuh mereka. Ini peristiwa pertarungan antara Nabi Daud dan Jalut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya satu kisah saja. Ya, intinya mereka berjaya di sana. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu rahmati Allah? Sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mereka melakukan maksiat. Mereka melakukan perbuatan dosa. Mereka menjadi terpecah, yang utara Judah dan selatan Israel. Padahal ini dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman, ya, siapa? Yarbaam, yang di bawah dipimpin oleh ponakan Nabi Sulaiman, Rahbam. Tapi mereka berperang. Bahkan nabi-nabi yang memperingatkan mereka agar tidak melakukan maksiat di Masjidil Aqsa itu dibunuh. Sehingga Allah hukum mereka dengan hukuman yang berat. Allah kirimkan 3 bangsa besar untuk menghancurkan mereka. Siapa? Bangsa Mesir, Assyria, dan Kaldani, Irak. Hancurlah mereka, termasuk hancur istana mereka. Sehingga yang tersisa adalah dinding ratapan tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang menarik terkait dengan kehancuran bangsa Yahudi. Boleh saya bahas Bapak Ibu? Kita bahas Bapak Ibu ya. Masih ada waktu Bapak Ibu? Masih ada waktu. Kita buka Quran surat Al-Isra. Ini kabar gembira bagi kita umat Islam dunia, khususnya Palestina. Ya. Kita buka Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Ayat yang pertama, ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira. Dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam Taurat, Alkitab, latufsiduna, sungguh kalian akan melakukan kerusakan fil ardi marratain, di muka bumi ini 2 kali. Jadi Yahudi sebetulnya banyak melakukan kerusakan, tapi ada 2 kerusakan yang Allah pandang kerusakan besar, di mana setiap kali mereka melakukan kerusakan besar ini Allah hukum dengan hukuman yang besar. Ya. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan sungguh kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara pandangan ulama salaf dengan ulama khalaf. Ulama salaf ulama terdahulu, ulama khalaf ulama yang mutaakhirin. Ulama-ulama salaf mereka memandang bahwa hukuman ini sudah 2 kali Allah berikan, karena mereka sudah 2 kali membuat kerusakan. Namun apa Bapak Ibu sekalian, hari ini mereka masih ada. Hari ini mereka masih eksis. Bahkan mereka sedang melakukan kerusakan, dan Masjidil Aqsa-nya pun masih utuh. Apalagi sekarang mereka sedang melakukan kerusakan untuk Masjidil Aqsa. Kemungkinan besar janji hukuman yang kedua belum terlaksana, karena kerusakan yang kedua belum selesai mereka lakukan. Sekarang mereka sedang melakukan kerusakan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Mereka menggali terowongan di Masjidil Aqsa ini. Tidak kurang dari 300 terowongan mereka bangun. Tujuannya apa? Menghancurkan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Ini gambaran bagaimana mereka melakukan penghancuran. Dan ini dilakukan oleh para pemuda-pemuda Yahudi. Mereka membuat terowongan di bawah fondasi Masjidil Aqsa, kurang lebih ada 300 terowongan seperti ini. Tujuannya apa? Apabila ada gempa 6 skala Richter, maka hancurlah Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Haikal Sulaiman. Untuk siapa? Untuk raja yang mereka tunggu-tunggu. Siapa raja yang mereka tunggu-tunggu? Dajjal bagi kita. Apa alasan yang mereka kemukakan ketika mereka ditegur?
oleh umat Islam dunia. Oki bahkan menegur Israel, kenapa kalian menggali Masjidil Aqsa? Kuil Sulaiman kami ada di bawah, raja kami membangun istana ini ada di bawah Masjidil Aqsa kalian. Maka mereka melakukan penggalian tidak kurang dari 300 terowongan seperti ini. Kita bisa dapati. Maka apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian? Masjidil Aqsa, masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi, sekarang dikuasai Yahudi. Satu-satunya masjid besar di muka bumi yang DKM-nya orang Yahudi adalah Masjidil Aqsa. Kalau imamnya dari umat Islam, karena mereka tidak sholat kan, maka imamnya adalah imam dari masjid dari Muslim Palestina. Bapak yang berhormati Allah, maka Muslim Palestina mereka merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi hari ini. Tidak kurang dari mereka yang kemudian melakukan aksi untuk menghentikan itu. Namun apa yang terjadi? Mereka justru disiksa dan dibantai. Yang terjadi Bapak sekalian, ketika mereka hendak melaksanakan sholat Jumat, mereka dihalangi oleh orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi kemudian menembaki mereka, sehingga bubar kaum muslimin pada saat itu. Dan tidak sedikit yang terluka. 4 di antara mereka meninggal dunia. Ini kejahatan yang mereka lakukan terhadap umat Islam Palestina. Even though there were clashes just moments ago, the chants are continuing here. The people are here to show that they are not going to be subjugated by the Israeli soldiers. It's very sad to see here, but for the locals, this is something that's very, very ordinary. Not just this week, but in the past few months and years, very accustomed to seeing these kinds of tactics used. Ini kerusakan yang kedua menurut para ulama mutaakhirin Bapak Ibu, dan saya yakin memang mereka masih melakukan kerusakan. Kerusakan yang kedua sedang mereka lakukan, dan artinya hukuman yang kedua masih tersisa untuk mereka. They don't discriminate between journalists. The soldiers keep creating a line, and then after a while they start to attack in order to scare people so that they disperse. You still see the people here behind me sitting down on the floor in a show of resistance. ليش هجموا على الناس؟ ليش هجموا؟ ليش؟ عدو الإسرائيلي ينتهز الفرص، ينتهز الفرص سواء باعتبار أو كنا في المعابر أو كنا في أي مكان. They're insisting that they do not want to go into the mosque until those detained are. Intinya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian pada hari Jumat. Kaum muslimin hendak melaksanakan sholat Jumat, namun ternyata apa yang dilakukan? Israel saat itu sudah menemukan sesuatu. Biasa kalau mereka menemukan sesuatu yang penting, maka sholat ditutup. Apapun, hatta sholat Jumat. Akibatnya apa? Hal ini memicu kemarahan para muslimin Palestina saat itu. Ini kejadian di zaman kita Bapak sekalian, kurang lebih 2018 atau 2017. Akibatnya apa? Beberapa orang terluka, dan imamnya baru pulang dari Indonesia itu terluka dan sampai digotong, sampai kami mendengar beliau meninggal dunia. Tapi alhamdulillah ternyata beliau selamat, namun beliau memang terluka.
disiksa dan juga tertembak oleh Israel, tentara Israel. Dan alhamdulillah beliau sehat sekarang. Syekh Abu Bakar kalau tidak salah. Ya, nah beliau pernah datang ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai mereka berhasil merobohkan kiblat kita yang pertama. Kalau kiblat kita yang pertama hancur, maka mereka segera akan menggantinya dengan Bait Solomon. Ini gambarannya Bapak Ibu. Seperti apa Bait Solomon yang mereka siapkan, Bapak Ibu? Ini kiblat kita yang pertama, mesti dilakukan seperti yang kita lihat tadi. Dan jika ini hancur, mereka akan segera menggantinya dengan ini. Inilah istana yang mereka siapkan, Haikal Sulaiman. Tujuannya apa? Untuk menjadi istana bagi raja mereka. Karena mereka yakin raja mereka yang bernama Mesias akan segera hadir. Karena tanda-tandanya sudah semakin dekat. Nah, maka mereka harus segera mempersiapkan istana bagi raja mereka. Jadi mereka sekarang sedang melobi negara-negara Arab agar menyetujui kalau Yerusalem adalah milik Israel. Dan di luar dugaan kita, menyakitkan, negara Arab mengakuinya. Bahrain, lebih dulu bahkan Abu Dhabi. Kemudian mana lagi? Mesir sudah dari dulu Bapak sekalian mengakui eksistensi Yahudi, keberadaan Yahudi di tanah Palestina. Nah, jika ini berdiri, maka iblis dan Dajjal menang atas umat Islam. Kalahlah para nabi dan rasul. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah menyatakan bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul tujuannya adalah untuk memenangkan mereka atas agama yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul dengan mengutus Rasulullah dengan membawa agama yang benar dan petunjuk yang benar, agama yang hak, untuk memenangkannya atas agama yang lain, betapapun orang kafir, orang musyrik membencinya. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah, inilah yang menjadi spirit bagi Muslim Palestina untuk mereka tetap berjuang, mereka bertahan, betapapun mereka harus berhadapan dengan Yahudi yang sangat zalim, betapapun mereka tidak punya senjata, tapi mereka yakin pertolongan Allah akan datang. Ya, ini adalah bagaimana upaya Palestina membantu Indonesia untuk merdeka. Jangan lupa Bapak Ibu, kita punya hutang budi kepada Palestina. Pada tahun 1944, setahun sebelum proklamasi NKRI, Palestina sudah mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Setahun sebelumnya. Nah, ini adalah pertemuan Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Nasir, ya. Ini putra Minang terbaik dari Minang kan? Pak Muhammad Nasir dari mana? Solok. Nah, dari Solok ya. Dari Solok. Nah, beliau putra Minang datang menjadi Perdana Menteri, beliau Perdana Menteri Indonesia, menjadi utusan Indonesia, memenuhi undangan Al-Haj Amin Al-Husaini, mufti besar dari Palestina, dan ini Hasan Ismail Al-Hudaybi dari Mesir, pimpinan Ikhwanul Muslimin. Diapit oleh ulama dunia, mereka mengatakan Indonesia sebetulnya sudah merdeka. Ya. Dan begitu teks proklamasi dibacakan, Bapak Ibu rahmati Allah, Palestina adalah negara pertama yang mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kemerdekaannya. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, bahkan mereka mengorbankan harta mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Yang saya perlihatkan Syekh Ali Tahir, Bapak Ibu. Ada seorang pengusaha kaya raya dari Palestina. Beliau bernama Syekh Ali Tahir. Beliau mengorbankan semua uangnya, dikosongkan rekening beliau untuk membantu Indonesia membiayai kemerdekaan Indonesia. Ini Bapak sekalian, gambaran momennya di mana Muhammad Hatta mendapatkan ini wakil presiden Muhammad Hatta mendapatkan kunjungan dari mufti besar Palestina Muhammad Amin Al-Husaini. Nah, ini Muhammad Hatta. Syekh Amin Al-Husaini didampingi oleh Syekh Ali Tahir. Ini Syekh Ali Tahir. Beliau mengosongkan uangnya di rekening bank di Barat, di Eropa, lalu beliau ambil dan beliau berikan pada Indonesia. Nih, gunakan untuk membiayai kemerdekaan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini wakaf beliau untuk Indonesia. Pertanyaannya Bapak Ibu, Palestina sudah berkorban harta bahkan nyawa untuk mengakui kemerdekaan kita, dan mereka menanti kehadiran kita karena mereka yakin yang akan membebaskan mereka adalah kita Indonesia. Ketika saya berada di Al-Quds, Bapak Ibu, saya mendengar ada berita 5 pemuda penghafal Quran Palestina. Mereka bermimpi di malam yang sama.
Mereka bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam mimpi itu, Bapak Ibu sekalian mati Allah, Rasulullah bersabda kepada mereka, "Ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Andalusia." Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Pertanyaannya Bapak Ibu, kemerdekaan Palestina pasti terjadi, sebagaimana keniscayaan, kepastian kemerdekaan umat Islam. Kapan itu terjadi? Ini bukan masalah bagi kita. Yang menjadi permasalahan bagi kita adalah apa peran kita di saat Allah memerdekakan itu. Mereka menunggu kehadiran kita, Bapak Ibu. Mereka menunggu kontribusi kita. Ada satu kabar gembira Bapak sekalian. Saya membawa sebuah buku. Buku ini dikarang oleh Dr. Bassam Lahad Jarar, membahas tafsir dari Quran surat Al-Isra tadi, tentang janji kehancuran yang akan Allah berikan pada hukuman yang akan Allah berikan pada bangsa Yahudi. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu sekalian. Wa qulna, dan kami berfirman, min ba'dihi, sesudah mereka masuk ke Masjidil Aqsa kedua kalinya, ke Palestina kedua kalinya. Dan ini terjadi sejak 1918. 1918. Resolusi Atul Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, mereka mengizinkan agar Israel masuk ke Palestina. Maka setiap bulannya 2.000 orang Yahudi masuk ke Palestina sejak 1918. Dan pada tahun 1947 PBB memutuskan membagi dua Palestina, 54% bagi Yahudi, 46% bagi Palestina. Dan sampai sekarang Palestina makin berkurang. Tinggal sedikit wilayah yang dikuasai umat Islam. Dan hanya satu lagi provinsi yang belum dikuasai Israel, Gaza, jalur Gaza. Tinggal Gaza yang tersisa. Bapak sekalian yang dimati Allah, maka Allah berfirman, wa qulna min ba'dihi li bani Israila uskunu al-ardh muqaddasa, tinggallah kalian di bumi al-ardo, bumi Palestina ini. Namun mereka membuat kerusakan sebagaimana yang kita saksikan tadi, dan Allah akan memberikan hukuman pada mereka. Upaya mereka menghancurkan Masjidil Aqsa, saya yakin ini adalah kerusakan yang kedua yang mereka lakukan. Dan Allah akan memberikan hukuman kepada mereka. Dan ini janji Allah. Fa idza jawadul akhirah, maka apabila tiba saat di mana janji yang kedua, hukuman yang kedua kami datangkan, ji'na bikum lafifa, kami datangkan kalian bercampur baur dengan musuh-musuhmu. Hari ini umat Islam Palestina, mereka bercampur dengan orang-orang Yahudi yang ada di Al-Aqsa. Dan ini akan menjadi bumerang bagi Israel akan kehancuran mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira adakah satu nas yang menceritakan tentang kehancuran mereka? Bapak Ibu rahmati Allah, ini ada hadis Rasulullah SAW. Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, mohon maaf. Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, semoga Allah memberikan selawat dan keselamatan baginya. Qala, beliau bersabda, la tuqatilunnal yahuda, sungguh kalian hai umatku akan memerangi bangsa Yahudi. Fala taqtulunnahum, dan sungguh kalian akan membunuh mereka, hatta yaqulu syajar, hatta yaqulu hajar, sehingga berkatalah batu, ya muslim, hadal yahud, hai muslim, inilah orang Yahudi, fata'ala faqtulhu, bunuhlah dia. Artinya ini akan terjadi Bapak Ibu. Pada saat Rasulullah bersabda begini, para sahabat agak kebingungan. Bagaimana mungkin mereka akan memerangi Yahudi? Pada saat itu Yahudi di Madinah sedikit, dan Yahudi di Madinah mereka bersahabat dengan kaum muslimin. Tapi kalau Rasulullah mengatakan kita akan memerangi Yahudi, hadis ini dapat kita fahami hari ini, di mana Yahudi melakukan kezaliman yang besar Bapak Ibu. Ini kezaliman yang mereka lakukan. Kami saksikan seperti ini ketika kami berada di sana Bapak Ibu. Ya. Mereka membawa rudal-rudal yang sangat besar untuk membantai saudara-saudara kita. Ini pemandangan yang kami saksikan. Ya, tank-tank baja berdatangan. Bukan hanya menghancurkan kiblat kita yang pertama, tapi juga mereka membantai saudara-saudara kita Muslim Palestina. Dan ini yang mereka lakukan di jalur Gaza, Bapak Ibu.
mereka bumi hanguskan rumah-rumah saudara-saudara kita. Dan apa yang terjadi? Maka umat Islam pun menjadi bual-bualan mereka. Tragedi terbesar di zaman kita adalah di bulan Ramadan tahun 2008-2009. Ya, Gaza meregang nyawa. Bapak Ibu, berikut ini saya perlihatkan bagaimana fakta kejahatan bangsa Zionis Yahudi. Mereka membantai saudara-saudara kita di Gaza. Di bulan Ramadan selama 3 minggu, dimulai dari 22 Desember 2008 sampai 17 Januari 2009, bangsa Yahudi melakukan pembantaian kepada umat Islam Palestina. Di bulan Ramadan, little alleys, no trees, nothing. Tidak kurang dari 4 juta lebih umat Islam Palestina, mereka berada di kamp pengungsian di Nakbah, di Jenin. Dan ini gambaran kehidupan anak-anak Palestina, Bapak. Usia mereka masih anak-anak, masih 6 tahun, 7 tahun, bahkan di bawah itu. Tapi ketika kita ajak ngobrol, kita tanya bagaimana kondisi kalian, jawabannya seperti orang dewasa, Bapak. Saya yakin yang berbicara bukan mereka, tapi yang berbicara adalah nurani kemanusiaan. Untuk mengetuk mereka yang ada di luar Palestina, umat Islam yang berada di luar Palestina yang masih punya hati nurani, yang masih peduli kepada mereka. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah SAW menyebutkan, "Man istaiqadha wa lam yahtam li amril muslim falaysa minni." Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak pernah terbesit kepedulian kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, maka dia bukan umatku. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa jawaban kita ketika nanti Allah pertemukan kita dengan Rasulullah SAW? Kita tentu akan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nahnu ammatuk." Wahai Rasulullah, kami adalah umat Anda. Kami mencintai Anda, kami pengikut Anda, wahai Rasulullah. Kami berjuang menegakkan sunnahmu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, dalam hal apa kalian mengaku umatku? Tuh lihat Palestina, mereka adalah umatku yang sesungguhnya. Dan kalian ada di tengah-tengah mereka. Lalu apa yang kalian lakukan untuk melindungi mereka? Apa Bapak Ibu jawaban kita? Pembantaian kita saksikan. Banyak sekali data-data yang ingin saya perlihatkan pada Bapak Ibu, selain daripada yang satu ini. Siapkan jawaban yang tepat sehingga Rasulullah bisa menerima hujah kita. Apalagi jawaban yang tepat kalau bukan, ya Rasulullah, aku sudah pertaruhkan nyawaku untuk membantu mereka. Atau kalau tidak, ya Rasulullah, aku tidak bisa, aku terpenjara oleh kelemahanku untuk membantu Palestina, tapi aku korbankan hartaku untuk membantu mereka. Bukankah engkau telah menyampaikan, Rasulullah, bahkankah Anda telah bersabda kepada Maimunah
Ketika Maimunah ingin membantu memperjuangkan Palestina, ya Rasulullah, kami tidak bisa berjihad sebagaimana kaum pria. Mereka bisa berjuang membela mereka dengan harta, dengan jiwa raga mereka, berperang di jalan Allah, melawan Yahudi. Tapi kami kaum wanita terjebak dengan kelemahan kami. Tapi kami pun ingin mendapatkan kemuliaan seperti mereka. Apa yang harus kami lakukan? Apa kata Rasulullah SAW? Bersedekahlah dengan hartamu. Bersedekahlah dengan hartamu. Jika hartamu kau sedekahkan dan membuat nyalanya minyak, ya, lampu-lampu yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa, itu adalah sama pahalanya dengan mereka yang berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu, kalau kita turun ke bawah ke Al-Aqsa lama, Old Aqsa, di bawah Masjid Qibli itu ada tangga. Di depannya, dari depan halaman ke bawah itu ada tangga. Nah, di ruangan bawah itulah kita bisa melihat jet set raksasa yang menyalakan Al-Aqsa dan sekitarnya. Jet set ini digunakan karena Israel memutus jaringan listrik ke Masjidil Aqsa. Sampai hari ini dijaga sehingga Al-Aqsa tidak punya pasokan listrik. Maka kaum muslimin seluruh dunia, terutama Palestina, berupaya untuk membeli jet set raksasa. Alhamdulillah, bantuan umat Islam dunia, terkhusus Indonesia, ini menjadi bagian dari upaya biaya membeli jet set tadi. Tapi jet set ini harus nyala setiap saat kan Bapak Ibu? Harus menggunakan minyak. Subhanallah, hari ini baru saya paham kenapa Rasulullah menyebutkan, jika engkau salurkan dana kalian, hartamu, lalu kau belikan minyak dan minyak itu kau sumbangkan untuk Al-Aqsa, itu sama dengan jihad kamu membela Palestina. Syahidnya mereka adalah pahala syahid pula bagi kalian. Kami hadir untuk menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian. Inilah pesan yang kami dapatkan dari ulama-ulama Palestina. Ya, Bapak Ibu yang berkati Allah, jika Bapak Ibu ingin berangkat bersama kami, silakan. Ibu Bapak sedekahkan sendiri harta Bapak Ibu dengan tangan Bapak Ibu sekalian, itu lebih baik. Atau Bapak Ibu menitipkan pada kami, insyaallah. Saya datang ke sini bersama AR Management dan juga Yayasan Tanam Kebaikan Indonesia akan menyalurkan bantuan Bapak Ibu ke Palestina. Saya sendiri akan berangkat ke sana bersama istri saya, insyaallah. Kami sudah memesan 2 tiket untuk keberangkatan kami ke sana. Kami akan berangkat bersama jamaah umrah ke Palestina. Kita akan ke Jordan dulu, dari Jordan kita ke Palestina, baru ke Mesir, dari Mesir kita nyebrang ke Madinah dan Mekah. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Anak-anak Palestina, mereka bukan berbicara dari mulut mereka dan pikiran mereka, tapi dari hati nurani kemanusiaan mereka, untuk mengetuk kita yang masih memiliki hati nurani. كلها منها الزبالة والأواعر منها الزبالة بنشأت من دور الناس الأواعر وحتى الأكل اللي بناكل فيه ريحته غالي ومش رايحين نصيب أواعينا وهينا بتتغير لو تشموه أواعينا خليهم تيجي ويشموا أواعينا ويشوفوا برنا كل ما نيجي نتحمى في البر نيجي نعمة نيجي نشوف الريحة كلها كتلات نفس هاي الأواعي شوفها ولا منهم شم غير ايش تتصور حتى نظارة العبوية جابلي اياها ما فرحتش عليها حتى الاسود على الامر جابتها الحلال الخواتم ما فرحتش عليهم كيف بتفرح عليهم والعقد وهداها كيف بتفرح على إرادة نفرح على إرادنا بإيه يعني أطفالنا مش عارفة تعيش ولا احنا عارفين نعيش يعني عيشة ايش بدنا نقولها خطورهم